Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita sepanjang bulan April dan bulan Mei, kira-kira begitu, dimensi pertumbuhan gereja. Dimensi pertumbuhan gereja. Setelah kita membahas tentang visi dan misi gereja beberapa minggu, lalu kemudian misi, dan 5 poin di dalam misi gereja. Dan saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk belajar bersama-sama dimensi pertumbuhan gereja, untuk bisa merealisasikan misi, visi gereja. Ada misi gereja, tapi juga ada dimensi pertumbuhan gereja. Untuk kita bisa mengukur gereja kita, Gereja Baptis Mekarsari ini, gereja yang sudah menuju kepada atau merealisasikan visi dan misi, maka ada dimensi pertumbuhan, semacam alat ukur, kira-kira begitu. Jadi yang pertama, hari ini saya akan membahas tentang bertambah akrab melalui persekutuan. Yang kedua, bertambah sungguh-sungguh melalui pemuritan. Yang ketiga, bertambah kuat melalui ibadah. Jadi melalui pembelajaran firman Tuhan, kita makin sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, makin sungguh-sungguh kita. Lalu kemudian melalui ibadah, makin kuat kita melalui ibadah. Jadi jangan sampai ibadah itu hanya rutinitas. Jadi dengan kita beribadah, makin kuat kita. Jadi bertambah kuat melalui ibadah. Kita bertambah luas melalui penginjilan. Jadi kita harus bertambah luas melalui penginjilan. Gereja Baptis Mekarsari, kita komitmen supaya satu jiwa membawa satu orang dalam 1 tahun. Tidak lupa kan? Halo? Masih ingat? Mana ibu kepala sekolah? Budia. Ya, saya kira untuk kertas oikos itu bukan hanya yang ada di sekolah minggu. Bagikan di setiap jemaat. Dia tulis siapa yang dia doa. Istri saya, karena kemarin dia tanya saya tulis berapa katanya. Jangan tulis banyak-banyak. Tulis aja dulu barang 2 atau 3 begitu ya. 2 atau 3. Saya tulis 4 kan. Saya tulis banyak dari kalau 4 tempat itu datang. 4 tempat datang. Jangan tulis yang sudah hadir. Iya, tulis yang belum hadir. Kita doa. Saudara memuji, kalau didoakan, kita kira Bu Siska sudah maju doa. Bu Siska berdoa, sebut nama Julian dengan air mata. Datang Julian. Luar biasa. Iya. Mungkin kalau tanya Julian, saya nggak tahu kalau Bu Siska yang doain. Karena saya lihat Pak ini kalau saya datang. Nah, begitu dia. Tapi sesungguhnya doa. Ini sudah sepi. Saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa doa besar kuasanya. Jadi kalau nama itu kita doakan, saudara, kita ambil cara karismatik, kita tumpang tangan. Saya yakin kita akan bertambah luas melalui penginjilan. Amin. Dan bertambah besar melalui pelayanan. Ini dimensi pertumbuhan gereja kita. Ya. Jadi bertambah besar melalui pelayanan. Saya yakin sekali, saudara. Saya melihat potensi-potensi dari jemaat Mekarsari ini luar biasa. Saya semakin dikuatkan ketika membaca bukunya Rick Warren. Orientasi kita bukan kuantitas, tapi kualitas. Kualitasnya ada, saudara. Maka orang yang rindu kualitas, dia akan datang. Jadi kalau hanya kuantitas orientasi kita, bisa kita undang orang. Bagi sembako datang ya. Ya, itu kalau hanya kuantitas, kita undang orang datang bagi sembako datang ya. Tapi kalau kualitas, ada kualitas pelayanan yang ada di dalam gereja kita, maka gereja ini akan menjadi besar dengan sendiri. Dan ini yang akan kita gumuli sepanjang beberapa minggu ke depan. Saudara-saudara, hari ini saya membahas
bertambah akrab melalui persekutuan. Ada banyak ayat mengenai itu, tapi saya juga bergumul karena pas saya bicarakan tentang bagian ini menjelang Paskah. Saya bergumul sekali nats yang tepat untuk menjelaskan topik ini. Dan saya teringat waktu Yesus menjelang dia ditangkap di Taman Getsemani, dia mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Yesus menjelang dia ditangkap di Taman Getsemani, dia mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Saudara tahu bahwa 3,5 tahun Yesus siang malam bersama dengan murid-murid. 3,5 tahun siang malam bersama dengan murid-murid. Banyak hal yang mereka lakukan. Mereka mendaki gunung, turun lembah. Banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan disaksikan oleh para murid-murid. Dan sekarang menjelang dia dibawa di Via Dolorosa, di jalan salib, menjelang dia akan ditangkap, saudara-saudara. Yesus sekali lagi dia membangun semacam keakraban dengan murid-muridnya. Ini yang saya sebut, kalau saudara sudah membaca tadi di dalam ayat 14. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan murid-muridnya, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Lalu kemudian ayat selanjutnya, makan itu direalisasikan dengan minum anggur dan makan roti. Lalu di mana letak keakrabannya di situ, saudara? Ini yang saya sebut, saudara. Semakin dekat dengan Bapa, semakin dekat dengan Bapa, dia semakin akrab dengan sesama, saudara. Yesus semakin dekat dengan kematian, semakin dekat dia akan kembali kepada Bapaknya, saudara. Dia semakin mendekatkan diri dengan murid-muridnya, dan perjamuan menjadi satu mediasi mereka untuk makin mengakrabkan hubungan itu, saudara. Atau barangkali kalau saya diizinkan untuk membangun suatu bahasa lain, semakin rohani seseorang, saudara, semakin rohani seseorang, dia harus semakin akrab dengan sesama. Saya saudara, Yesus ketika dia hendak ditangkap, dia tahu karena dia Tuhan, saudara. Dia sangat tahu kalau sebentar lagi dia akan ditangkap. Dia tidak akan mendaki gunung, turun lembah. Dia tidak akan makan dan minum bersama lagi dengan murid-muridnya. Karena itu, saudara, dia menggunakan kualitas waktu ini, saudara, untuk melakukan perjamuan dengan murid-muridnya. Dan perjamuan yang sangat bermakna, saudara. Hari Jumat nanti kita akan lanjutkan berkaitan dengan perjamuan. Ini saudara-saudara yang dikasih Yesus Kristus. Yesus mengadakan perjamuan. Dia mengambil roti yang tidak beragi. Itu ada maknanya, saudara. Lalu kemudian dia mengambil cawan perjamuan. Cawan ini dimeteraikan oleh darah perjanjian. Persekutuan yang akrab, saudara, dengan murid-muridnya. Sebentar lagi dia akan kembali kepada Bapaknya. Ini yang saya sebut, semakin rohani seseorang, semakin rohani saya, semakin rohani kita, harus semakin dekat kita dengan sesama. Ini yang kadang-kadang banyak sekali kita. Kalau kita belajar dari sejarah orang Farisi, orang Farisi itu, Bapak Ibu, dia terkenal dengan mengasingkan diri. Orang Farisi, jadi mengasingkan diri. Kalau dia makin mengerti kitab suci, dia makin menjauh dari masyarakat. Dia makin menjauh dari masyarakat. Saking menjauhnya dari masyarakat, kalau dia berdoa, dia juga nggak boleh dekat-dekat. Karena dia nggak suka berdoa itu pelan-pelan. Jadi dia itu bisa doanya di tempat-tempat umum yang agak jauh gitu, naik di tempat-tempat tinggi lalu kemudian dia berdoa sih. Tapi intinya, orang Farisi tidak perlu dicontoh. Semakin rohani mereka, malah mereka semakin mengasihkan diri. Tapi yang baik adalah semakin rohani seseorang, semakin dekat kita dengan Bapa, semakin dekat kita dengan Tuhan,
harus semakin dekat kita dengan sesama kita. Ini jadi kalau dimensi pertumbuhan gereja kita tarik di sini saudara, di dalam gereja kita, Keluarga Baptis Makassar, semakin rohani, semakin dekat saudara dengan Tuhan, semakin dekat saudara dengan Tuhan, semakin rohani saudara, harus semakin akrab kita satu dengan yang lain. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ini penting sekali. Jadi kalau ada di antara jemaat Makassar, dia rohani, dia melayani Tuhan, tapi sama sesama gak akrab, berarti tidak sesuai dengan dimensi pertumbuhan gereja kita. Makanya sekarang mulai dipikir, oh ini mulai tutup mata, mikir siapa ini yang tidak akrab, ya. Siapa ini yang jual-jual mahal, ya. Gitu kan? Jadi kita harus akrab satu dengan yang lain. Ini gereja. Saking akrabnya juga dengan Tuhan, mengerti firman Tuhan, kita makin dekat dengan sesama. Ini penting sekali. Ini kalau misalnya, ya tapi Pak di Jemaat Makassar ini bahaya, misalnya ya, Jemaat Makassar, aduh kalau saya dekat dengan dia, nanti rahasia saya dibocorin Pak. Nah, saya kasih tahu, kedekatan kita bukan gosip. Halo Bapak Ibu, kalau kedekatan kita itu, keakraban kita itu bukan gosip, tapi keakraban makanya sudah semakin dekat dengan Tuhan, semakin rohani kita, maka keakraban kita juga adalah keakraban rohani. Ya, keakraban rohani. Kita doakan dia ya. Ya, memang dia ada kelemahan, sama seperti saya juga ada kelemahan, kita doakan. Gitu ya. Jadi bukan malah kita menjatuhkan dan sebagainya. Bukan. Kita ini keluarga. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita keluarga, kita saudara. Karena itu saya berdoa kepada Tuhan, dimensi ini mesti ada pada kita. Saya sebagai hamba Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan, kita akan berusaha sedemikian rupa. Semakin saya mengerti firman Tuhan, saya semakin dekat dengan saudara. Semakin dekat dengan saudara. Dan kedekatan itu, saudara, kedekatan itu untuk kita mengisi dengan hal-hal yang rohani, hal-hal yang rohani. Yesus kembali lagi. Yesus dia mengadakan kedekatan persekutuan dengan murid-muridnya menjalani. Dia akan kembali kepada Bapa. Sampai-sampai ada kata-kata Yesus, ini yang terakhir. Ini tambah bahasa saya. Dia bilang, ini yang terakhir. Aku makan bersama dengan kalian. Dan dia membagikan roti dan anggur. Makan secara jasmani bersama dengan mereka itu yang terakhir. Karena sebentar lagi dini hari dia akan ditangkap. Dia mengadakan perjamuan. Saudara-saudara yang dikasih Yesus Kristus, hal yang kedua ya harus diperhatikan. Ini juga penting sekali. Ya. Intervensi Allah dalam sebuah persekutuan yang akrab. Lihat di situ saudara ayat 21. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama aku. Ini saya mau tanya. Saya mau tanya. Tanya siapa? Tanya Pak Dokter. Pak Dokter, siapa yang menyerahkan Yesus di antara murid? Yudas. Wah, itu raja sekolah minggu. Jadi ternyata waktu makan bersama itu, di situ juga ada Yudas. Ada si pengkhianat di situ, saudara. Dalam persekutuan itu ada orang yang kurang baik di situ, saudara. Di dalam persekutuan itu ada orang yang negatif, saudara. Di dalam persekutuan itu ada seorang yang motivasinya gak baik, saudara. Yudas gak baik. Tapi Yesus, perhatikan ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Yes, memang Yesus harus ditangkap dan mati untuk menebus dosa kita. Tidak bisa, tidak, dia harus mati, saudara. Tapi ingat di kalimat selanjutnya,
seperti kan? Ketika kita membangun sebuah persekutuan yang akrab, ada saja orang yang negatif, ada saja orang pengkhianat di dalamnya. Tapi saudara jangan khawatir. Nah, ini kabar baiknya. Saudara jangan khawatir, terus saudara, karena intervensi Allah ada dalam persekutuan itu. Yesus tidak pernah bergeming, tidak pernah khawatir, saudara, karena dia tahu ada penghakiman Tuhan bagi si Yudas yang ada dalam persekutuan itu. Saudara tahu sejarah Yudas? Ketika Yesus ditangkap, Yudas menjual Yesus kan? Dan hatinya dikuasai oleh iblis, dan Yudas melakukan bunuh diri. Ada juga penafsiran yang lain, analisa sejarah yang lain mengatakan bahwa Yudas jatuh dan perutnya terbelah. Jatuh, tuh perutnya terbelah. Saya sih sering nonton film-film action juga. Belum pernah saya lihat orang yang perutnya terbelah. Tapi yang tertembak saya lihat. Tapi saudara, mau dia bunuh diri maupun dia jatuh dan perutnya terbelah, itu adalah bagian konsekuensi logis dari orang yang harusnya akrab dalam persekutuan, tapi dia justru menjadi pengkhianat dalam persekutuan. Saudara-saudara, perlu diingat baik-baik. Yesus menegaskan kepada murid-murid, meskipun murid-murid siapa ya? Maka kita bertanya, siapa yang menyerahkan dia? Siapa yang menyerahkan? Yesus sudah perlu menyebut nama, saudara. Kalau Yesus menyebut nama, bisa menghakimi, bisa menghakimi. Apa kalau sebut nama, bisa nggak gereja lagi itu orang? Bisa, saudara. Kalau dia sebut nama, mungkin sakit hati ya, saudara. Tapi biarkan proses waktu berjalan. Biarkan proses waktu berjalan, akan tiba saatnya di mana dia akan menuai. Analogi gandum dan ilalang juga menarik menurut saya. Waktu menanam gandum, ilalang juga tumbuh. Dan dia tumbuh juga ilalang ini kadang-kadang dia tumbuh bukan di samping, Pak. Saya ini pernah menanam sawah. Tanam padi, memang bukan gandum ya, tapi saya memikirkan ilalang ini tumbuhnya itu di tengah-tengah. Jadi bang itu kalau begini itu tumbuhnya gandum, jadi ilalang itu dia tumbuhnya di tengah-tengah. Jadi kalau mencabut, tercabut juga itu padi, ya, tercabut juga itu gandum. Tapi Tuhan luar biasa sekali. Biarkan aja tumbuh bersama-sama, ya. Waktu akan menentukan, oh ternyata gandum berbuah gandum, si ilalang ketahuan dia keroknya, dia bukan gandum, potong akarnya kata orang, potong aja dia. Justru kalau dia langsung dicabut, saudara, itu bisa merusak yang lain. Biarkan, tapi proses waktu akan menentukan. Ternyata ini biar keroknya. Saudara, persekutuan yang tulus dan suci di hadapan Tuhan, ini yang mendatangkan pertumbuhan dalam gereja. Persekutuan yang akrab, semakin rohani kita, semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin dekat kita dengan sesama. Ketika kita membangun persekutuan di dalam kasih Tuhan, ada saja orang yang tidak senang dengan kita. Ketika kita melayani Tuhan, ada saja orang yang tidak senang dengan kita. Ketika kita melakukan kebaikan, ada saja orang yang tidak senang dengan kita. Tapi saya mau kasih tahu, Yesus pernah ditegur murid-muridnya, celakalah dia yang menyerahkan. Artinya orang yang rusak di dalam persekutuan itu, orang yang jahat dalam persekutuan itu, waktu akan menentukan, dan Tuhan yang akan mengadili dia. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dorongan saya buat saudara-saudara sekalian, gereja kita, mari kita bersama-sama maju
juga terlalu khawatir. Kalau saya akrab sama si A, nanti dia begini. Kalau saya akrab sama si B, nanti dia begini. Akhirnya saudara memilih tidak akrab. Udah gak boleh, saudara. Udah gak boleh. Mulai hari ini, saya harus akrab sama siapa. Tapi kalau saya akrab, ternyata dia begini, bogono. Tuhan kita, dia tahu. Amin. Ketulusan untuk membangun keakraban, kasih untuk membangun keakraban, itu yang membuat gereja kita betul. Itu yang memuliakan Tuhan. Itu yang memuliakan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari ini dorongan saya buat kita sekalian bertambah akrab melalui persekutuan. Amin.